wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia di kelas 8 yang pertama yaitu teks berita. Nah, di situasi pandemi seperti ini pastinya kalian sering mendengar berita atau menonton berita atau membaca berita, iya kan? Nah, apa sih sebenarnya berita itu? Berita merupakan keterangan kejadian atau peristiwa. Berita memuat informasi lengkap. Isi berita memenuhi unsur 5W1H. Jadi, kalau ada suatu kejadian atau peristiwa bisa kita sebut dengan berita. Tapi, berita itu memuat informasinya lengkap, memenuhi unsur 5W1H. Berikut kita akan tahu lebih lanjut apa itu 5W1H. Ya, dalam berita kalian akan menemukan unsur-unsur 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H itu singkatan dari bahasa Inggris. W yang pertama yaitu what. Berarti apa peristiwanya. Yang kedua where, yang berarti di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga when, yang berarti kapan terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat who, yang berarti siapa yang mengalami atau siapa yang menginformasikan kejadian tersebut. Yang kelima why, yang berarti mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dan yang satu hanya itu how, yaitu bagaimana proses kejadian peristiwa tersebut. Itu dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kita punya adik sim babe. Hafalin ya, adik sim babe. A-nya itu apa, D-nya itu di mana, K-nya itu kapan, C-nya itu siapa, M-nya itu mengapa, B-nya itu bagaimana, B-nya itu berapa. Jadi adik sim babe. Kalian hafal ya, sama seperti 5W1H, tapi Indonesia punya adik sim babe. Apa yang terjadi, di mana peristiwanya, adik kapan peristiwa tersebut, kenapa peristiwa tersebut terjadi, gitu ya, adik sim babe. Nah, misalnya ada kejadian, telah terjadi kecelakaan di depan Serpong Estate pada tanggal 5 Mei 2019. Itu peristiwanya berarti unsurnya apa? Kecelakaan terjadi di Serpong Estate. Bisa apa yang terjadi? Terjadi kecelakaan di depan Serpong Estate, seperti itu ya. Unsur-unsur berita itu harus ada dalam isi berita. Jadi unsur yang 5W1H atau unsur adik sim babe harus ada dalam isi berita. Ya, misal dalam teks berita ada contoh seperti ini teksnya. BNPB menyatakan status Gunung Slamet meningkat ke level waspada. Masyarakat diimbau untuk waspada. Nah, itu dua kalimat itu unsurnya yaitu apa? Apa yang terjadi? Jawabannya adalah BNPB menyatakan status Gunung Slamet meningkat di level waspada. Masyarakat diimbau untuk waspada. Nah, itu unsur dari apa? Lalu ada lagi nih di bawahnya, di bawah kalimat yang tadi ada lagi. Misal, Kepala Pusat Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho menyatakan bahwa ada peningkatan kegempaan dan aktivitas Gunung Slamet. Itu unsurnya apa? Berarti unsurnya siapa? Siapa yang memberikan informasi? Jawabannya Kepala Pusat Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho. Seperti itu. Jadi tadi sudah ada dua unsur ya. Yang pertama unsurnya apa? Yang BNPB menyatakan status Gunung Slamet meningkat, itu apa unsurnya. Yang kedua
Yang paragraf keduanya, Kepala Pusat Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho itu disebut dengan siapa? Itu. Jadi ketika kamu nonton berita atau kamu baca berita di koran, pasti kamu akan menemukan unsur 5W1H atau unsur adik Simbabe itu. Jadi kalian harus tahu kira-kira kalau yang ini unsurnya apa ya? Di mana atau kapan atau siapa atau apa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya penyajian berita. Dalam penyajian berita ada kesamaan dan perbedaan. Misal, Salman menjadi reporter di Kompas, di koran Kompas. Lalu yang kedua, Kimi menjadi reporter di koran Media Indonesia. Sama-sama koran. Lalu Salman dan Kimi sama-sama meliput berita yang sama tentang kecelakaan misalnya. Sama-sama tentang kecelakaan yang terjadi di Serpong Estate beritanya. Tapi pasti penyajian dari Salman dan Kimi akan berbeda. Contohnya misal, kalau untuk Salman yang tadi dari Kompas nih, dia menyajikannya seperti ini. Terjadi kecelakaan di depan Serpong Estate. Peristiwa tersebut menewaskan 7 orang warga, titik. Kalau si Salman itu dimulai dari unsur berita apa? Apa yang terjadi? Terjadi kecelakaan di depan Serpong Estate menewaskan 7 orang warga. Iya kan? Nah, si Kimi nih sama-sama meliput juga dari Media Indonesia. Kimi penulisnya seperti ini. Pada Selasa 15 Januari 2019 di depan Serpong Estate pukul 8 pagi terjadi kecelakaan. Titik. Nah, Kimi itu berarti unsurnya adalah kapan terjadinya, yaitu pada hari Selasa dan pukul 8 pagi. Jadi sama-sama beritanya sama tapi memuat unsurnya berbeda. Kalau Salman dimulai dari apa dan Kimi tadi dimulai dari kapan, seperti itu. Nah, berikut juga ada contoh perbedaan pola penyajian berita. Silakan dilihat. Ya, dari teks berita yang di samping ini, kalian lihat ada 2 perbedaan. Teks pertama dimulai dari kecelakaan sebuah kapal boot. Teks kedua dimulai dari pada hari Selasa. Di situ jelas terlihat beda. Teks berita pertama memuat unsurnya dimulai dari apa? Apa yang terjadi? Yaitu terjadinya kecelakaan sebuah kapal boot. Kalau teks berita kedua yaitu dimulai dari Selasa, itu berarti unsurnya adalah kapan terjadinya peristiwa tersebut. Jadi teks berita pertama dan teks berita kedua perbedaannya adalah unsur teks berita pertama dimulai dari apa dan unsur teks berita kedua dimulai dari kapan. Seperti itu. Baiklah, demikian penjelasan materi tentang teks berita pada hari ini. Jika ada yang belum mengerti atau masih bingung, boleh japri Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.